Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marzuki Amin. Di sini saya akan mempresentasikan biografi Pir Borju. Pir Borju atau nama lengkapnya Pir Felix Borju lahir di kota Dinjuin, Pyrenees Atlanticus pada tanggal 1 Agustus 1930. Dan beliau wafat di usianya yang ke-72, yaitu lebih tepatnya pada tanggal 23 Januari 2002 di Paris. Beliau adalah seorang filsuf dan juga seorang sosiologi antropologi yang amat berjasa pada paruh abad 21. Ayahanda dari beliau adalah seorang petani, dan selain petani beliau juga adalah bekerja di kantor pos. Akan tetapi semangat beliau dalam belajar itu tidak berkurang hanya dengan karena ayah beliau adalah seorang petani. Jadi beliau tetap bersemangat dalam belajarnya dan tetap semangat sampai sukses belajar hingga pada akhirnya beliau adalah seorang filsuf dan juga sosiologi dan antropologi pada abad 20-an. Adapun pendidikan beliau, yaitu beliau tamat di SMA di Liège, Louis Ligen. Beliau juga mengambil jurusan atau prodi di salah satu kampus, yaitu mengambil jurusan filsafat pada tahun 1955. Jadi beliau sampai menuntaskan kuliah beliau di kampus itu dengan jurusan filsafat. Adapun salah satu guru-guru beliau yaitu adalah Jean Paul Sartre, dan lagi ada Marcel Mauss, dan satu lagi yaitu Claude Leth. Di para guru tersebut beliau sampai bisa sukses, tak hanya dari segi filsafat, juga sosiologi, sampai mengarang buku-buku banyak yang tentang filsafat dan sosiologi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Davin Mubarak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa saja atau bagaimana latar belakang dari Pir Borju. Bagaimana latar belakang pendidikan daripada Pir Borju. Pir Borju ini ialah dari orang pedesaan, yang mana sudah diketahui ketika di dalam pedesaan pastilah banyak orang yang mempunyai pekerjaan seperti halnya petani, orang kebun, dan orang ternak, dan lain sebagainya. Maka Pir Borju ini adalah dari golongan orang petani, yang mana dia dari pedesaan. Tak mengecilkan hasrat dan keinginannya untuk belajar di sekolah tinggi, Pir Borju mengejar institut tinggi di Paris sehingga dia mendapatkan beasiswa karena prestasi yang ia miliki. Kemudian di dalam sosial pastilah berbeda jauh antara pedesaan dan lingkungan yang baru yang sekarang dia pijak, yang mana di dalam lingkungan perkuliahan, lingkungan yang mana banyak orang-orang elit, banyak orang-orang kaya, yang mana lingkungan di dalam perkotaan itu sangat berbeda ketika disandingkan dengan sosial lingkungan yang ada di pedesaan. Maka oleh karena itu Pir Borju mempelajari, menganalisa bagaimana tentang lingkungan yang ada di pedesaan dan lingkungan yang ada di perkotaan, yang mana sekarang ia pijaki, yang sangat berbeda, entah tentang mobilitas daripada sosialnya, budaya, tradisi, kebiasaan, atau habit
yang ada di dalam lingkungan tersebut, dan bagaimana relevansinya ketika ada suatu lingkungan yang baru di dalamnya. Dia di akhir pekan lebih sering, setelah dia memahami bagaimana tentang perbedaan daripada sosial kehidupan antara sosial yang ada di dalam pedesaan dengan sosial yang ada pada sekarang ini ketika dia menempuh pendidikan, dia juga tak lupa menempuh jalan kemiliteran. Setelah dia di Paris, dia langsung mempelajari tentang bagaimana ideologi dan kekuasaan. Jadi dia Pierre Bourdieu langsung terjun di dunia kemiliteran agar supaya dia mengetahui bagaimana ideologi, bagaimana pemikiran di dalam kekuasaan tersebut. Banyak mobilitas, banyak perbedaan sosial, banyak pemikiran-pemikiran kekuasaan yang ia ketahui ketika ia di Aljazair, ketika ia terjun di dunia kemiliteran. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang teori praktis sosial yang digagas oleh Pierre Bourdieu. Jadi Pierre Bourdieu itu mempunyai teori yaitu habitus dikali model ditambah ranah sama dengan praktis sosial. Jadi di sini kita akan menjelaskan dulu tentang habitus. Jadi yang pertama tentang habitus. Habitus itu adalah pengalaman-pengalaman individu dalam bermasyarakat. Melalui pengalaman tersebut, setiap individu secara perlahan-lahan menyatukan sejumlah cara berpikir, cara merasakan, dan cara bereaksi yang akan terlihat secara nyata dalam waktu lama. Jadi habitus secara mudahnya itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang dimana kebiasaan itu diperoleh karena kita berinteraksi dengan masyarakat. Kemudian habitus itu mempunyai beberapa sifat. Yang pertama dikenal dengan sifat bertahan lama. Artinya seseorang yang memiliki suatu kebiasaan, kebiasaan itu akan bertahan lama seiring dengan hidupnya orang tersebut. Seperti itu. Yang kedua, habitus itu mempunyai sifat dapat dialih pindahkan. Artinya dalam hal ini kebiasaan itu dapat kita pindahkan. Misalkan kita memiliki kebiasaan baik, kemudian kita berpindah dari rumah kita ke tempat kerja. Nah, kita bisa membawa kebiasaan baik itu di tempat kerja kita. Yang ketiga, habitus itu mempunyai sifat mampu menurunkan. Jadi misalkan kita mempunyai kebiasaan baik, maka kita bisa menurunkan kebiasaan baik itu kepada anak-anak kita atau generasi kita. Itu habitus, dan habitus itu dibentuk dari pengalaman yang panjang dan tidak bisa diperoleh dengan cara yang sebentar. Jadi seiring berjalannya waktu, selama kita hidup, maka habitus itu akan terus berkembang. Kemudian teori yang kedua itu mengenai arena. Pierre Bourdieu itu menggambarkan masyarakat seperti sebuah arena atau field yang tersusun saling berkaitan. Jadi menurut Pierre Bourdieu, dalam kehidupan ini ada banyak arena-arena. Ada arena politik, arena pendidikan, dan arena seni atau arena budaya dan agama. Jadi kita Pierre Bourdieu menggunakan kata aktor ya kepada penyebutan diri kita. Aktor atau agen itu bisa masuk ke sebuah arena yang dimana arena itu cocok dengan habitus kita. Jadi ketika misalkan kita mempunyai habitus dalam pendidikan, kebiasaan dalam hal belajar, maka arena yang tepat kita pilih adalah arena pendidikan, dan itu akan menghasilkan kesuksesan. Apabila kita memiliki kebiasaan habitus pendidikan, akan tetapi kita masuk ke dalam arena sosial
arena politik misalnya, itu akan menimbulkan ketidaksuksesan seperti itu. Ya baik, saya di sini akan melanjutkan teori praktis sosial dari Pierre Bourdieu yang ketiga, yaitu modal. Nah, di sini modal terbagi menjadi 4 aspek. Yang pertama, modal ekonomi, modal kultural, modal sosial, dan modal simbolik. Baik, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu modal ekonomi. Nah, di sini modal ekonomi merupakan kekayaan yang dapat kita gunakan untuk menunjang aspek ekonomi. Nah, saya contohkan di sini modal ekonomi sebagai uang. Nah, ibaratnya seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita memiliki uang, maka kita memiliki segalanya. Namun masalahnya di sini tidak semua orang memiliki uang, dan uang merupakan suatu aspek yang dapat kita cari. Artinya ada modal lain yang bisa menunjang kita untuk mendapatkan modal ekonomi, yaitu dengan apa? Yaitu dengan modal kultural. Nah, modal kultural di sini dapat digambarkan dengan sebuah skill atau kecerdasan. Nah, ketika seseorang tidak memiliki uang, setidaknya ia memiliki kemampuan untuk mendatangkan pekerjaan. Nah, dengan pekerjaan tersebut, seseorang akan mudah mendapatkan uang. Kemudian selanjutnya yaitu modal sosial. Nah, ketika seseorang tidak memiliki uang, juga tidak memiliki skill, maka setidaknya orang tersebut memiliki modal sosial. Berupa apa? Berupa relasi. Nah, relasi di sini saya contohkan, kita memiliki relasi dengan pejabat atau manajer suatu perusahaan, maka kita akan mudah mendapatkan pekerjaan. Kemudian yang terakhir yaitu modal simbolik. Nah, modal simbolik di sini merupakan modal yang terbesar. Mengapa demikian? Karena ketika kita memiliki modal simbolik, otomatis kita memiliki keempat modal. Modal simbolik adalah segala modal yang memiliki simbol. Contoh sederhananya, jika kita tidak memiliki ketiganya, yaitu uang atau skill atau relasi, nah paling tidak kita punya sertifikat. Nah, sertifikat di sini merupakan sebuah simbol. Karena di balik simbol terdapat nilai agung yang tinggi yang diakui oleh masyarakat. Nah, misal kita memiliki ijazah atau sertifikat, kemudian mendaftar pekerjaan kepada suatu perusahaan dan kita diterima di perusahaan tersebut. Nah, kemudian setelah kita mendapat pekerjaan, otomatis kita akan akan berhubungan dengan orang-orang di perusahaan tersebut. Dan orang-orang ketika melihat kita memiliki ijazah atau sertifikat, secara simbolik orang menganggap kita memiliki skill atau kemampuan di bidang tersebut. Nah, dapat kita simpulkan bahwa ketika kita memiliki modal simbolik atau yang dapat kita sebut dengan ijazah atau sertifikat, otomatis kita akan mendapat ketiga simbol, yaitu ekonomi, kultural, dan sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari kelompok kami, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat memahamkan teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ada kata yang kurang berkenan. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.